ijma seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa? Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis Bismillah. Itu pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya enggak se ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang. Ono khilaf sitok maca bismillah sitok ora, amatir kan. Mboten seperti itu. Tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah. Sing terkait napa? Bismillah. Karena riwayatnya itu falam asma ahadam minhum. Saya itu ya saya tidak mendengar. Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang, sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa tidak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampean saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius. Ngaji mondok rahatam ngeten. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40. Bisa saja yang dua itu kopok. Tidak dengar memang karena kopok. Atau yang 4 omong-omongan, nggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih-fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih. Yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in. Memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan. Dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Mungkin wis bulet mikir tanggal wedi bayar BPKB sesuk macam-macam ono wong ngaji wis mbah sembang sumpah ngaji ngono sumpah. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman meskipun yang mendengar tidak paham. Atau orang lain tuh paham padahal gurunya buruk karena sudah otaknya sudah baik. Omongan keliru paham. Wah itu malah hebat. Wong pancen wis pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i. Ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham kalau maksudnya? Jadi itu beda. Lah ulama itu mikir sampai ngono, Kang. Ya bulet tenan, Gus. Ngono kok mbok bantah, ngono mikire tok kono kok mbok bantah. Kowe mikir emok. Mikirnya berarti kandani terus mulai mikir. Ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir lama. Mulai kalau seneng nak debat ayo ulama-ulama riyen niku. Lucu-lucu debatnya. Makanya dulu abahnya Said Muhammad itu Said Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbirus saut, ada mik. Ya mik seperti ini. Ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa ndak Jumatan dikhutbahi pamit. Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mik suara khotib itu menjadi lirih. Kan nggak mungkin bengok-bengok sudah ada mik. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andaikan tanpa mik kan nggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa ndak sah? Terus Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad bilang, kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad B-nya sah apa enggak? Karena kalau sah, berarti dia yang lihat itu tidak dia, tapi pakai kacamata. Wong kalau kacamata yang dicopot, nggak bisa melihat.
Oh ya ndak sah. Berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap ndak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco. Perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kacamataan ora tau maksiat. Tapi cara kula luwih maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus. Berarti makan barang haram terus. Ya toh? Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan tidak dosa, berarti kalau dia jual beli juga tidak sah. Berarti kalau makan haram, jual belinya tidak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah. Pakai kacamata gitu nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Mau terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab adzan apa jawab suara muadzin? Loh, siapa? Mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern, terutama kalau Ramadan, mergo bilale ya ape mangan disetel wae radio. Kalau ono muadzine Kang radio disetel adzan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman adzan. Nah, ora tau mikir to sampean. Ya ana kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten adzan teng masjid napa-napa sing radiusnya kan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini ndak suara muadzin, andai kan ndak pakai speaker kita ndak dengar. Ya dianggapnya ndak dengar, tenang aja maca. Karena sekarang tuh repot kan. Tapi kalau melihat adzan tuh kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral misalnya sampean saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Lah ulama mikir nganti kono ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan mau njuk pangestune kula pengen buka toko, waduh. Musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumene mau takok njuk donga perkara buka napa toko ben laris. Nak ra laris nyalahno jare dongane ra mati. Nak laris jare perkara dekne telaten buka, aduh seloro kabeh dadi ulama. Mane kula jak istisqa ora pati gelem. Oh niku misale udan jare musim. Nak ra udan jare kiyaine ra mandi, bareng udan jare wis musim mergo Desember. Lah niki kiai-kiai teng daerah kula wis pinter, kerja istisqa kok orang musim udan do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki wis musim to urung? Dereng, ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi kula. Dadi ana kiai sing ahli falak iku. Ampun sakniki niki dereng musim. Demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter Kang, sudah akeh. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami tembak, mbok dikritik tok atok diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi Kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho nek nabi beda Kang, nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika Nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat njuk udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Sing wani sapa? Lah malaikat iku karena Nabi ngutus udan ya udan terus sampai seminggu ora ana instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat tuh. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ana banyu tapi kebanteran banjire. Wah, akhirnya Nabi ndonga meneh mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Makanya Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa, cukup sambil khutbah beliau donga.
Tapi Nabi mandi ora usah istisqa, ora usah lapangan, ora usah macam-macam. Nabi sing iso nandingi Nabi sinten. Nah, kita kan akeh-akeh ra mandi ya. Wis satu ilmiah sithik wae. Iki rong musim yo enteni sabar wis ngono jujur ae. Allah kagungan adat ana musim Shawaif, Rabi, Kharif. Musim piro? Sekawan ki nek falak ya. Napa? Iya, sekawan ki. Kharif kula ora Arabe Kharif, Rabi, Sita, Shawaif. Rabi kok cara kene kok. Ora rendeng ya ora ketiga wae. Semi, ora Eropa kene ora mareng ya, mareng. Rabi labuh, Sita musim hujan, Shawaif musim ketiga. Difahami terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh. Sama ndelok teng kitab fikih misalnya teng Fathul Wahhab, teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, ngoten nggih sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'ahudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos sak kilo nggih, Pak? Mboten nganti kan. Saiki swara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Krungu, wong nek sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Ya ta ora. Sampeyan ora tau mikir ngono to, ora tau dawati ahli fikih. Mulane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus riyen muadzin ku menek. Saiki menek ngos-ngosan tok tetep ae padha ae untung ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara, speakere dak kok menara, wonge ning isor. Riyen niku bedhug kaya menara Kudus dak kok dhuwur, Kang. Muadzine mendhuwur, bedhuke dituthuk. Saiki gampang, Kang. Speakere ning dhuwur, bedhuke ning isor dituthuk nganggo mic. Wes, Cuk. Mulane iku al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ana. Perkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane atus ngaten iki al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum iku iso rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin. Saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning ngisor. Kula riyen ndelok film-film Fathu Mekah riyen Bilal sak akeh tenan. Pertama adzan teng Mekah niku ora ana menarane. Bilal menek Ka'bah. Mergo anane nggon dhuwur nggih napa? Menek Ka'bah. Klambine dicuwoplok menek terus adzan. Nggih pancen tenan teng tarikh-tarikh teng kitab nggih sami sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi jek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak irengi munggahi Ka'bah. Dadi nek wis Islam tapi uteke jek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adul Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa terus siksane bapakku nak menangi gagak ireng munggah napa? Ka'bah. Utek elek. Wis Islam padahal iku Kang. Cuma napa? Uteke cek utek kafir maksudnya. Cek sombong kamane cek. Nganyaran napa? Ajaran Islam. Paham ya? Jadi kalau suwun sampean enggak usah pesimis. Memahami Quran itu bisa. Kalau kita tidak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umume wong. Ya kalau balen dialeke umume wong. Dialeke umume wong misalnya ngeten contoh yang paling gampang ya. Wong itu nak kawin, terus pegatan. Niku nak sedurunge pegatan itu dikeloni, dijima lah kamane di hubungan intim. Misalnya malam saat ini malam apa? Senin ya. Zaid malam Senin masih menggauli istrinya. Rungono nggih, Zaid malam Senin masih menggauli napa? Istrinya. Dijima hubungan intim. Lalah esuk itu pekerangan, esuk itu tukaran. Tukaran ekstrim terus pegatan.
nggih, pegatan. Setelah pegatan kata Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau dia masih haid, perempuan tadi masih haid, misalnya Siti lah, itu dia harus iddah sampai 3 kali masa suci. Kita tidak paham sirinya seperti itu, tapi kita tahu secara dialek sosial. Secara dialek sosial itu gampang. Kalau orang kok haid, berarti bukti tidak hamil. Padahal kalau 3 kali masa suci, berarti minimal dia ngalami 2 kali masa haid. Haid pertama membuktikan tidak hamil, haid kedua membuktikan meyakinkan tidak hamil. Sehingga setelah itu dilalui iddahnya selesai. Dan ketika menikahi orang lain, maka kalau ada anak pasti anaknya suami kedua. Karena suami pertama jelas-jelas jimae ora dadi, bukti